Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2. Kita akan melakukan observasi sekaligus wawancara dengan salah satu UKM yang paling banyak diminati oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik, yakni UKM Kependudukan. Di sini kami di depan sekret UKM Kependudukan. Kali ini kami akan datang ke kediaman di mana Ketua Umum dari UKM Kependudukan untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan apa sih UKM Kependudukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan memenuhi tugas dari Pak Agung dalam matkul komunikasi bisnis. Di sini kami dari kelompok 2 beranggotakan 4 anggota, yakni saya Muhammad Sobirin, NIM belakang 1024. Dan saya Ahmad Ramadan, NIM belakang 185. Saya Ahmad Nizar Mubarok, NIM belakang 169. Saya Muhammad Zaidin, NIM 163. Baik, di sini kami akan mewawancarai sekaligus mempromosikan UKM Kependudukan. Di sini sudah ada Mas siapa? Baik, perkenalkan saya sendiri AJK Putra selaku Ketua Umum dari UKM Kependudukan yang akan siap untuk diwawancarai pada hari ini. Oke, baik. Baik Mas, di sini kami akan sedikit bertanya-tanya tentang UKM dari Kependudukan sendiri. Yang pertama ini Mas, bisa saya jelaskan dulu apa sih UKM Kependudukan ini? Baik, untuk dari UKM Kependudukan sendiri kan sesuai dengan namanya, yakni unit kegiatan mahasiswa kependudukan. Yang dimana itu dalamnya itu kami belajar untuk mengenai hal-hal tentang isu-isu kependudukan. Jadi kami dari UKM Kependudukan sendiri itu memfasilitasi teman-teman buat lebih paham tujuan dari UKM Kependudukan, yakni tentang belajar tentang isu-isu kependudukan. Untuk UKM ini sendiri berdirinya tahun kapan Mas? Dari UKM Kependudukan sendiri itu berdirinya itu aslinya itu dari tahun 2013. Nah, pada saat itu namanya itu bukan UKM Kependudukan. Jadi pada tahun 2013 itu namanya itu Formalindo, yakni kepanjangan dari Forum Mahasiswa Peduli Kependudukan. Kemudian setelah tahun 2015 pada tanggal 4 Mei tahun 2015 itu dari kampus sudah meresmikan nama yang semula dari Formalindo menjadi UKM Kependudukan. Untuk UKM kan tentu ada visi dan misi untuk anggotanya. Nah, untuk visi dan misi dari UKM Kependudukan ini apa Mas untuk mahasiswanya? Untuk visinya sendiri dari UKMK itu membantu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik untuk turut andil langsung dan belajar mengenai tentang kependudukan, begitu. Baik Mas, untuk yang selanjutnya mungkin dari tujuan UKMK ini apa Mas? Dari tujuan UKM Kependudukan sendiri itu sama dengan dari misi dari UKM. Kan tadi kan visinya sendiri itu kan untuk memfasilitasi mahasiswa UMG untuk turut andil langsung kan dalam tentang belajar tentang isu-isu kependudukan. Nah, untuk misi dan tujuannya itu yakni yang pertama itu membantu untuk mempelajari tentang sistem pemerintah, yakni yang dimana itu yang dulunya itu disebut dengan MDGs, yakni Millennial Development Goal. Sekarang itu sudah diubah menjadi SDGs, yakni Sustainable Development Goals. Dari SDGs sendiri itu untuk mempelajari lebih dalam terkait program-program pemerintah yang meracu atau menuju ke sebuah isu kependudukan. Dan kemudian dari misi dan tujuan selanjutnya sendiri itu tentunya pastinya ada sebuah kerjasama dari pihak-pihak eksternal yang biasanya itu sebagaimana yang familiar disebut dari UKM Kependudukan ini, yakni BKKBN. Dari BKKBN Jawa Timur itu kepanjangan dari Badan Keluarga Berencana Nasional Jawa Timur. Itu langsung kami dinaungi langsung dari BKKBN begitu.
Selanjutnya mungkin kegiatan yang biasa dilakukan sama UKM pendidikan atau yang sering gitu. Kalau kegiatannya sih banyak sih Mas ya. Salah satunya saya sebut itu yang paling menuju dari sebuah kependudukan, yakni yang sudah terlaksana kemarin, yakni Bina Desa. Di sana itu kami berkolaborasi besar-besaran dengan pihak-pihak eksternal, yakni untuk melengkapi atau memfasilitasi teman-teman terkait terjun langsung ke dalam sebuah kependudukan. Jadi kalau mengenai kegiatan sih banyak, tapi yang paling menuju ke sebuah kependudukan yakni ada Bina Desa tersebut. Dan juga kami setiap periode sekali itu ada pertemuan rutin dari mahasiswa yang mengasah dari mahasiswa sendiri itu untuk lebih peduli terkait kependudukan. Biasanya itu pertemuan rutin diadakan satu periode sebanyak 3-4 kali gitu. Kalau ini Mas apa? Bila kita gabung UKMK ini, manfaat apa yang bisa kita dapatkan gitu atau benefit apa? Dari manfaat ya pastinya banyak sih kalau kita langsung kalau kita ada niatan untuk gabung ke sebuah organisasi kan ya, terutama yang organisasi-organisasi yang sesuai dengan bakat dan kemampuan kita. Ya kalau dari UKM Kependudukan sendiri itu pastinya manfaatnya itu kita secara tidak langsung akan paham gitu Mas terkait isu-isu kependudukan. Jadi di dalamnya kan sesuai yang sudah saya jelaskan tadi kan ada kegiatan yang dimana itu sering kita itu mengasah terhadap sosial gitu. Jadi ada kayak Bina Desa, terus ada pertemuan rutin dan juga beberapa kegiatannya lainnya. Pasti kalau manfaat itu pasti banyak, tapi yang paling mengacu itu setidaknya kita itu bisa dapat pemahaman, meskipun itu sedikit, tapi kita dapat pemahaman tentang suatu hal yang meneracu atau menuju ke peduli kependudukan. Oh ya Mas, untuk berikutnya bagaimana cara bergabung menjadi anggota UKM Kependudukan? Kalau untuk cara bergabung sih dari semester awal sih Mas, dari semester 1 biasanya waktu teman-teman mahasiswa itu masih maba kan. Kalau semisal dari semester 3 itu ingin gabung diperbolehkan, tapi kan syaratnya itu kan harus mengikuti diklat terlebih dahulu gitu kan. Kan di sebuah organisasi yang ada di kampus sendiri kan salah satu syarat utama untuk bergabung ke UKM maupun HMJ itu kan pasti ada yang namanya diklat. Berarti dari UKM sendiri itu baik bergabung mulai dari semester 1 itu juga boleh, bergabung dari semester 3 pun itu juga boleh, jadi maksimal itu dari semester 3. Oke. Untuk berikutnya, apakah ada pencapaian atau prestasi yang pernah diraih oleh UKM ini? Kalau terkait pencapaian ya, kan UKM Kependudukan sendiri itu kan bukan ke ranah UKM yang fokus terhadap bakat dan kemampuan kan. Kan dari namanya sendiri itu kan unit kegiatan mahasiswa peduli kependudukan. Jadi kalau terkait prestasi itu nggak ada, tapi kalau semisal terkait hal-hal sosial pastinya itu kami ada. Jadi kan jadi pada intinya itu dari UKM Kependudukan sendiri itu bukan dari unit kegiatan mahasiswa yang tersesuaikan dengan bakat dan minat. Jadi kami dari UKM Kependudukan sendiri itu mengumpulkan mahasiswa yang mempunyai inisiatif lebih terkait hal-hal kependudukan. Jadi yang pastinya kalau semisal ada pembicaraan mengenai prestasi itu kemungkinan tidak ada, karena ini bukan dari unit kegiatan mahasiswa yang merujuk ke bakat dan minat gitu. Selanjutnya, mengapa UKM Kependudukan layak menjadi pilihan UKM favorit untuk mahasiswa baru? Kebanyakan teman-teman itu kan kebanyakan ini bukan terkait sekedar ngomong ya kan, dari kampus sendiri itu kan UKM yang terbanyak kan selama ini kan dari UKM Kependudukan yang
anggotanya yang paling banyak. Nah, itu dari teman-teman sendiri itu pastinya faktor utamanya itu yang pastinya dari teman-teman itu pengen untuk belajar mendalam terkait hal-hal kependudukan gitu. Jadi kalau alasan mendalam kenapa kok UKM kependudukan itu layak menjadi UKM favorit, kan itu tergantung dari pribadi teman-teman sendiri gitu kan Mas. Nah kan kalau semisal dari saya sendiri berpandangan kalau kenapa kok UKMK ini kok menjadi hal yang favorit, karena kan dari UKM sendiri itu ya tadi yang saya jelaskan itu berbeda dengan UKM yang lainnya. Jadi kan fokusnya itu ke ranah sosial, bukan ke fokus bakat dan minat. Jadi teman-teman kebanyakan pastinya kalau semisal bergabung atau mahasiswa banyak yang bergabung ke dalam UKM kependudukan itu pastinya saya berpikiran bahwa mereka itu mempunyai inisiatif lebih terhadap isu-isu sosial begitu. Baik, terima kasih kepada Mas Haji selaku Ketua Umum dari UKM Kependudukan sendiri. Ya, sama-sama. Baik, bagi teman-teman atau mahasiswa baru silakan mari bergabung di UKM Kependudukan, karena yang disampaikan Mas Haji tadi bahwa manfaat kemudian ilmu relasinya juga besar, karena mengingat UKM ini adalah UKM yang anggotanya terbanyak Ya, betul. di seluruh UKM di Universitas Muhammadiyah Gresik. Sekian dari kelompok kami. Atas tugas ini kami mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.